Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo Reborn edisi khusus Piala Dunia 2022 guys, ya kan? By the way, gue dengan Rian, Gue dengan Kristoro 12. Yoi, Kali ini kita akan membahas yang bentar lagi ya. khusus buat Piala Dunia nih. Yoi, mungkin tanggal 20 November ini. 20 November. Hari Minggu berarti ya. Kick off jam 11. Jam 11. Tuan Di rumah Qatar. Video.com. Barangkali kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke. Alias langganan di video.com. Juga klik subscribe tombol kita ya. Ada apa yang mau dibahas nih kali Jadi kita bahas fakta unik nih seputar Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar nantinya. Yang kebetulan di Asia ya. Pertama kali juga tuh. Dan Timur gara-gara Tengah. itu mainnya bulan ini nih, Iya. November. Karena mungkin ada alasan Panas, cuaca ya. Katanya panas. Cuaca panas di Timur Tengah ya wajar sih kalau diselenggarakan di bulan Juni atau Juli ya. Makanya karena di sana panas dikasih AC Nah, di jadi- stadionnya. Fakta yang sudah kita gali adalah stadion Qatar nantinya diberikan AC cuy. Yoi. Menurut lu gimana? Ya lumayan bisa ngadem ya kan. Pakai jaket Uniqlo. Tapi kalau terus ini, keringetan gitu kena dingin gimana? Nggak masuk angin. ya paling sakit besoknya. Absen. Apalagi pemain-pemain Asia Iya, bisa masuk makanya. angin. Jadi ya salah satu yang unik juga yang kita baru tahu ya, ternyata bisa ya stadion dikasih AC. Jadi mungkin anggaran Qatar ini gila Kan kenceng dia banget. Ini negara penghasil minyak ya. Benar-benar. Jadi semua fasilitas megah diberikanlah untuk menyambut Piala Dunia Jadi ini. ini maksud AC-nya itu bukan di ruang-ruang dalamnya ya, di lapangan. Di lapangannya justru jadi pemainnya itu main nggak keringetan. Serasa futsal indoor ya. Iya makanya gila. Kalau diterapkan di Indonesia rusak nggak tuh AC-nya? Ntar Ya, kalau paling misalnya ini panggil ini servis servis AC, bilangnya mau cuci AC, freon habis. Jadi 300 harganya, kampret memang. Nah, fakta unik selanjutnya apa nih? ada nih gue nge-scroll Twitter. Hmm. Katanya diduga di Qatar ini dia menyediakan penonton bayaran. Serius lu? Iya. Itu gimana tuh? Jadi dia karena Sepi atau gimana? mungkin dari pihak Qatar mungkin Ah. agak pesimis kali ya. Tiketnya kemahalan atau gimana sih? Jadi kemarin di video-video itu ada beberapa orang memakai baju-baju Argentina, Inggris, Brasil. Tapi mukanya muka lokal. muka peran Dipan ya. Perindapan dong. Perindapan, iya. Tapi katanya itu penonton bayaran dibayar 1 juta per hari cuy. Dan emang bener katanya ada ya. Gila, berarti kalau gitu gue mau juga dong. Lumayan tuh ya, berarti Saya daripada tuh. jadi penonton bayar inbox. Oh iya, lalala ye. Oh cuma 50.000. Iya. Mending kalian ke Qatar. Jadi emang maksudnya antusiasnya emang kurang ya? Mungkin karena jauh dan juga bulannya mungkin Bulannya kurang agak. oke. mungkin. Nah, sempat tadi kita bahas karena kompetisi reguler bola juga sudah mulai. Iya benar. Jadi ya tadi banyak hiburan juga kali ya. Iya, dan juga kan Desember mau ke Desember udah pada liburan orang. Apa Natal dan tahun baru. Sibuk beli yang lain. Jadi kalau misalnya lu ditawarin jadi penonton bayaran mau lu? Mau lah. Tapi lu bela negara mana? Kalau gua Piala Dunia kali ini Nanti kali ya. Kita Oke, bahasnya nanti. bahas nanti di aja akhir. prediksi ya. Nah, selanjutnya itu kita bahas kan tadi disinyalir nih Qatar ini sepi nih. Ada alasannya nih kenapa dia sepi. Kenapa Menurut lu apa? tuh? Kalau lu dulu deh. Oh kenapa Piala Dunia ini hype-nya agak kurang ya? Betul. Kalau dari gue sih karena ini mungkin ya sarana hiburan tuh sekarang udah banyak banget jadi orang bisa distraksi untuk pilih hiburan-hiburan yang lain kayak Netflix mungkin dari video sendiri kan banyak tuh tontonan-tontonan film yang menarik dan juga bocil-bocil sekarang lebih suka main apa PUBG Dibanding Free Fire, olahraga. iya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa Piala Dunia jadi makin sepi kesini-sininya ya. Iya, dan juga dari pihak-pihak kayak apa namanya TV-nya gitu. Kurang promosi. Iya, di jalan-jalan kurang ada. Nggak kayak dulu. Biasanya di samping sedot WC tuh ada tuh tempelannya Piala Dunia Qatar. Dan ini inget nggak lu cuy? Kalau misalnya udah Piala Dunia, lu pasti beli posternya jadwal Yo, iya bener. dari grup A sampai Z. Bener nggak? Oh sekarang Sekarang ini tuh grup bahkan- WA forward. Iya. Itu dulu gue juga beli jujur coy. Di pinggir lampu merah tuh. Pasti. Tau kan poster ditempel dinding, gue isi semua kan. Sekarang mana? Nggak ada sama sekali. Pernak-perniknya Indomaret, Alfamart. Iya. Maskotnya tuh, siapa namanya?
Nah itu dia maskotnya siapa? Maskot aja kita kurang. Bukannya Dan kita satu kurang lagi, ya. Soundtracknya juga. Lu paling teringat apa? Jelas ini Shakira lah. Itu paling the best ya. 2010 ya. Waka Waka Kalau Ricky Martin? Oke juga, tapi kalau gue masih Shakira. Mungkin ya sama. Gue juga Shakira the best sih waktu Afrika Nah ya. yang ini nih udah mau Hamin berapa nih kita? Hamin 3 nih. Tapi lagunya belum nyantol. Belum nyantol. Bahkan maskotnya pun gue yakin kalian juga pada nggak tahu. Dan kayaknya juga mungkin mereka kayak artis lokal mereka ya, jadi kurang ngangkat. Iya. Kalau dari lu? Maskotnya itu Laib, namanya Laib. Oh si Laib. Kayak sorban gitu. Ya mudah-mudahan dijual lah di Indomaret apa biar kita semakin nempel lah sama. Kalau lu sendiri kenapa menurut lu Piala Dunia kali ini hype-nya kurang? Iya, kalau menurut gue sih karena ini pertama kali digelar di musim dingin. Maksudnya di akhir musim 2022 yang mana ya tadi fokus kita terbelah ketika penggemar sepak bola ini memang banyak. Cuma sudah terfokus dengan kompetisi reguler. Iya. Sudah banyak tuh ada UEFA Nation League, UEFA Champions League yang negara tuh, ya kan? Yang klub apalagi, kompetisi udah banyak banget. Terus belum lagi misalnya yang dimana dulu itu sempat kalau reguler kan setelah reguler itu selesai muncullah Piala Dunia, makanya orang nggak ada hiburan lagi, fokus ke Piala Dunia. Tapi ini digeser. Ya begitulah maksudnya ini keputusan dari Sepp Blatter yang zaman dulu katanya. Dan dia juga mengakui bahwa ini kesalahan. Iya. Coba kita nggak tahu itu ya namanya orang apa kita bisa berdiskusi seperti ini kan kita nggak tahu nanti hari H siapa tahu lebih meriah ya. Iya. Siapa tahu pertandingannya seru meskipun nggak hype bisa ya pertandingannya. Skornya gede-gede. Iya, karena ya menurut gua magnet Piala Dunia tetap ada. Cuma untuk Qatar kali ini memang agak sedikit berbeda ya dengan segala pro dan kontranya. Yang katanya isunya pembangunan stadion itu memakan banyak korban jiwa. Kita nggak tahu ya. Banyak yang protes ya. Isunya seperti itu, tapi kebenarannya nanti coba kita gali. Dan juga kenapa Piala Dunia ini menarik menurut gua karena banyak ini pemain-pemain yang bakal pensiun juga di sini nih. Iya. Seperti Dan era Ronaldo, Messi kayak bakal berakhir. Udah 5 kali Piala Dunia dia. Piala Dunia ini terakhir ini. Dan ini udah eranya young star, superstar yang baru untuk menunjukkan bakatnya ya. Eranya Anthony Spinning. Spinning yang mana? Muter-muter. Eranya Vinicius JR. Dan ya itulah intinya Qatar kali ini tetap kita sambut lah sebagai penggemar bola. Sepak bola masih nonton ya. Karena magnet tetap ada, walaupun tadi kita bilang di awal ya sedikit berkurang wajar lah karena semakin kesini kan pentas ini kan ya kayak entah ada yang bilang ya biasa aja, gue udah ada hiburan lain, ya kan kayak tadi lu bilang teknologi makin canggih. Gue nggak usah ke spotnya langsung, gue nonton YouTube juga udah bisa. Mungkin ntar di TikTok cuplikan-cuplikan. Nah, itu jadi kalau dulu mungkin ya 2006, 2010 ini gadget nih belum informasi highlight tidak secepat sekarang. Kalau misalnya gue merasa YouTube ada video.com ngapain gue ke lokasi. Kalau sekarang misalnya gol 3 detik kemudian udah ada cuplikannya. Nah, itu makanya kalau dulu harus nunggu Sports 7 dulu hari kita terdistract banyak. Nah, bener. Ya begitulah, tapi nggak tahu semakin canggih teknologi apakah semakin membuat sepak bola atau olahraga lain semakin berkurang magnetnya. Nah, kalau dari prediksi lu sendiri, Piala Dunia kali ini yang berpotensial juara siapa nih? Nah, ngomong-ngomong prediksi ini satu hal yang menarik karena apa? Ini kan pasti jadi bikin tebak-tebak buah manggis, bikin penasaran kan, apalagi ada 32 tim ya. Salah satunya yang paling sekarang sih ya, sebelum gue masuk ke prediksi gue ya, prediksi para netizen yang lain di dunia ini dan media-media menganggap Argentina dan juga Brazil. Dan itulah salah satu gue yang pilih, gue Brazil. Lo Brazil, kenapa Brazil? Karena Brazil menurut gue skuadnya sekarang lebih fresh, ditambah dengan ada beberapa pemain-pemain yang senior juga seperti Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva di belakang. Terbaiknya ada yang tua satu. Ada yang tua, Dani Alves. Tertua ya. 37. Nah, depannya Brazil itu udah mulai pemuda-pemuda semua tuh. Vinicius, Rodrigo. Tapi kenapa Firmino nggak dipanggil? Nah, itu mungkin salah satu striker yang buat TikTok kan. Tapi ya mungkin di Liverpool lagi begini. Tapi sebenarnya Liverpool naik. Lagi naik ya? Iya. Karena kurang nonton Liverpool kan. Gabriel Jesus yang lagi naik juga. Iya sama. Jadi intinya menurut gue Brazil sih. Tapi banyak yang menganggap kenapa
Firmino nggak dipanggil, malah Richarlison dipanggil. Richarlison ya, yang kurang ya. Tapi dulu sih bagus ya di Everton. Tapi kita tahu lah. Tapi prediksi gue Brazil minimal semifinal bahkan final. Kalau ketemu Jerman gimana Brazil? 7-1 lagi. Itu prediksi gue Brazil nih. Tahan kata-kata gue. Oke. Kalau lu apa bro? Kalau gue kali ini Argentina. Oh, lu Argentina. Karena menurut gue emang dia masih pakai tim Copa kemarin yang juara. Jadi timnya masih solid dan dia emang udah pasti fokus. Habis Copa dia ingin mengkawinkan Piala Dunia. Betul. Karena dia dan juga udah pernah masuk final juga kan? Benar. Dulu lawan Jerman ya. Dan orang-orangnya pun hampir sama. Paling minim Aguero, Higuain, pada cabut ya. Iya. Jadi pemain-pemain yang lama kayak Messi, Di Maria itu udah pasti udah berpengalaman dan merasakan final sebelumnya. Iya, Jadi kali ini lebih matang. Apalagi Di Maria kemarin kan percobaan hari ini tadi lawan Uni Emirat Arab, mainnya bagus banget. Bagus ya. 5-0. Oh, gila kan. Terus lu jadi lu Argentina ya? Yoi. Jadi Argentina yang Brazil kalau final seru kali ya, Amerika Selatan. Benar-benar. Duel Kayak Clasico. Copa lagi. Terus prediksi G20 gimana? Kalau itu kurang mengikuti saya. Ikuti ya. Ada di Bali tuh. Oke guys, jadi gitu dulu kali ya perbincangan kita di episode pertama ini khusus Piala Dunia loh. Podcast Om Do Ribon. Thank you kalian yang masih setia menemani kita. Setelah vakum berapa lama ya? Setahun ada kali. Setahun ada ya. Jadi intinya Piala Dunia ini membuat kita berproduksi lagi nih ya. Yoi. Semoga kedepannya makin banyak subscriber dan juga bisa saling dikomersilkan lah. Oh ya, untuk kalian yang masih ingin mempromosikan bisnis kalian bisa ya? Bisa. Kemarin sempat ada Grill Boy. Jadi kalian mau apa? Teaser, distro, Hubungin kemana? gadget, hubungi ke kontak media sosial kita. Apa itu? Podcast_Omdo. Oke guys, gua Kristoro pamit. Gua Rian undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share podcast Omdo di channel YouTube. Bye-bye. Dadah.